Salam, perkenalkan nama saya Valentina Nanggo, NPM 1940102040, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Lokal A1, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa saja rumus-rumus yang ada di Excel. Saya akan menjelaskan 24 rumus yang ada di Excel. Jadi rumus pertama yang akan saya jelaskan di sini itu rumus penjumlahan atau sum. Kita bisa menggunakan aplikasi lain untuk menjumlahkan, misalnya 2 tambah 2. Kita enter, nah dia langsung berubah angka menjadi angka 4. Atau bisa juga kita menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum dalam kurung 2 plus 2 tutup kurung, enter. Jadi hasilnya sama saja ya teman-teman. Atau misalnya kita ingin menjumlahkan dalam jumlah banyak. Sama dengan sum dalam kurung 2, 5, 3, 4, 2, 6 tutup kurung. Nah, jadi jumlah dari angka-angka yang tadi itu semuanya ada 22. Nah, kalau misalnya dalam bentuk range, berarti jika kita menggunakan range, kita cukup mengklik sama dengan sum, kemudian memblok angka ini. Jadi sumnya itu sama dengan C3 banding C5. Tutup kurung, enter. Kita ulang ya teman-teman. Nah, jadi dalam penjumlahan ini semuanya ada 3, atau bisa juga kita langsung memblok angka ini, lalu kita mencari di menu home dengan tulisan auto sum. Nah, kemudian rumus berikutnya adalah min, atau nilai terkecil dari antara semua nilai. Misalnya
sama dengan min. Di sini number 1, number 2, dan seterusnya. Misalnya kita banyak nilai yang akan kita melihat nilai mana yang ada nilai paling terkecil. Misalnya 2, di sini nilai saya ada 2, 4, 6, 8, 5, 4. Nah, maka min akan menentukan nilai terkecil dari sini. Kita klik saja enter. Jadi nilai terkecil dari nilai yang sudah diketik tadi itu adalah angka 2. Atau misalnya kita akan menentukan dengan cara lain. Jadi kita langsung min dalam kurung langsung memblok ini. Kemudian enter. Jadi nilai di antara nilai ini, nilai terkecilnya adalah 2. Rumus berikutnya adalah max. Dengan cara yang sama, kita mengklik max. Dalam kurung, misalnya saya mengambil max ini merupakan rumus untuk mencari nilai terbesar dalam suatu nilai yang kita cari. Nilai terbesarnya ya teman-teman, kebalikan dengan min. Sini saya mengambil 5, 8, 6, 7, 9, 2, 4, 6. Jadi dia akan komputer akan mencari, Excel akan mencari nilai yang paling terbesar di antara angka-angka ini. Nah, jadi di angka-angka tadi itu, di angka 5, 8, 6, 7, 9, 2, 3, 6 itu angka terbesarnya adalah 9. Atau misalnya kita membuat dalam bentuk rank. Nah, ini sama saja ya teman-teman. Sama dengan max dalam kurung jadi angkanya 9. Di antara ini 9, 6, 7, 4, 5, 6, 7 itu angka 9 yang paling besar. Rumus berikutnya yaitu average atau rata-rata. Caranya kita cukup mengklik average. Kemudian dengan angka 4, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7. Komputer akan mencari average dari angka-angka ini. Nah, jadi rata-rata dari angka 4, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7 itu rata-ratanya 4,875. Nah, begitu juga kalau misalnya kita menggunakan rank. Misalnya, kita ingin mencari rata-rata dari nilai-nilai ini. Jadi, sama saja teman-teman. Kita mengklik sama dengan average. Kemudian dalam kurung memblok ini, kemudian enter. Jadi, rata-rata dari nilai ini semua itu sama dengan 5,359375.
Rumus berikut yang sering digunakan dalam Excel itu if. Ya, sama dengan if. Nah, di sini logika, kita harus memikirkan logikanya, terus kebenarannya dan kesalahannya. Misalnya, C2 sama dengan 1 tanda petik laki-laki jadi di sini saya akan langkah berikutnya perempuan, kemudian kita tanda petik lagi, lalu tutup kurung. Oh, di sini harus ini ya teman-teman, sorry. C2 sama dengan 1 Nah, jadi perempuan. Kenapa bisa perempuan? Karena di sini nilainya tidak ada. Misalnya saya menyimpan sini nilai 2, maka di sini akan berubah menjadi 1 laki-laki. Akan berubah menjadi laki-laki. Rumus selanjutnya adalah rumus count. Nah, rumus count ini digunakan untuk count ini kegunaannya itu rumusnya untuk menghitung jumlah data numbering, jumlah data nomor. Misalnya count. Di sini value 1, value 2. Nah, terus kita akan memasukkan nilai. Nah, di sini ada 2, 4, 6. Otomatis count kita itu ada 6. Loh, 7. Kemudian, bagaimana jika rank kita kayak gini? Jadi kita mencari count-nya. Itu 1 ya teman-teman hasilnya. Kenapa 1? Karena count itu digunakan hanya untuk numbering, bukan huruf atau kata. Jadi di sini 1 karena cuman ada angka 7 doang yang ada di sini. Makanya nilainya 1. Jadi misalnya di sini kita merubah lagi angkanya.
hurufnya kita ubah menjadi angka. Misalnya 7, 5, 6, 3, 4, 3, 2, 8. Kemudian di sini sama dengan count dalam kurung, ya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari data ini kita mendapatkan 7 count. Rumus yang sering digunakan juga, rumus berikutnya adalah counta. Di mana counta ini kegunaannya untuk menghitung jumlah data numbering dan teks atau number dan teks. Jadi caranya menggunakan counta yaitu sama dengan count A. Di sini saya akan menyiapkan datanya dulu. Kemudian sama dengan count A. Count A. Nah, jadi hasilnya 10. Jadi bedanya count sama count A itu, count itu dia hanya dapat mendata numbering atau angka saja. Tapi kalau count A itu dia dapat mendata keduanya, angka maupun huruf atau tulisan. Misalnya jika di sini saya hilangkan, maka di sini akan berubah menjadi 9. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada juga cara lain. Misalnya, count A sama dengan count A dalam kurung C banding C. Ini ya C, enter. Hasilnya juga akan tetap sama. Cuman caranya yang berbeda. Rumus berikutnya adalah count if range kriteria. Rumus ini untuk menghitung data dengan kriteria. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Misalnya di sini sama dengan count if dalam kurung kita blok semua ini, kemudian setelah kita mengambil range-nya, kita lanjut ke, misalnya kita mau mengambil data Januari. Jadi kita tik Januari. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan. Jadi Januari ada 2. Kita hitung dulu. 1, 2. Jadi dari data ini kita dapat mengambil 2 kriteria. Nah, di sini kita coba bulan Januari. Ini count if kita memblok ini, kemudian koma Januari ini,
Oh, sorry. Bisa. Rumus selanjutnya yaitu quanti-IVS. Nah, itu hitung data multiple kriteria. Di situ ada kriteria range 1, kriteria range 2, kriteria 2. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya dengan data laki-laki kurang dari 16, kira-kira jumlahnya berapa. Kemudian perempuan kurang dari 16, jumlahnya berapa. Terus laki-laki dan perempuan lebih besar, kira-kira jumlahnya 16 berapa. Nah, jadi di sini kita akan mencoba mencari count if-nya ya dari laki-laki yang umurnya kurang dari 16. Dan klik sama dengan count if s. Kemudian kita mengambil range 1, yaitu ini. Kemudian laki-laki L. Kemudian kita mengambil range 2, ini. Kemudian lebih kecil 16. Nah, jadi laki-laki yang umurnya di bawah 16 tahun itu ada 3. Ada 3 ya teman-teman. Kita hitung dulu. 15, 1. 15 kan kurang dari 16. Kemudian 14, 2, 3. Jadi datanya tepat ya teman-teman. Laki-laki yang umurnya di bawah 16 tahun itu ada 3 orang. Kemudian kita lanjut lagi ke perempuan yang di bawah umur 16. Kita buat seperti tadi ya teman-teman. Count if dalam kurung kriteria 1, kemudian perempuan kemudian kita mengambil ring 2, kemudian lebih kecil 16. Jadi untuk perempuannya tidak ada yang
umurnya lebih kecil dari 16, karena ini hasilnya 0, karena kita lihat ya, perempuan 16 itu umurnya 16 ya, dia tidak lebih kecil dari 16, kemudian 17 juga 16 lagi. Jadi untuk perempuan yang umurnya di bawah 16 tahun itu tidak ada. Selanjutnya kita mencari laki-laki dan perempuan yang umurnya lebih besar sama dengan 16. Nah, kita klik count if dalam kurung kita mengambil ini kriteria 1. Kriteria 1, kemudian laki-laki, kita mengambil laki-laki dulu ya. Laki-laki kemudian kita mengambil lagi ini ring kedua. Kemudian lebih besar sama dengan 16. Jadi ada 1. Lebih besar ini ada 1. Kemudian kita menambahkan dengan Kemudian di sini kita akan menambahkan untuk kriteria Jadi kriterianya kita menambahkan di sini count if dalam kurung kita mengambil kriteria pertama. Sorry. Kita mengambil kriteria pertama, kemudian perempuan, kemudian kita mengambil lagi kriteria kedua, lebih besar sama dengan 16, kemudian kita tutup. Jadi umur yang lebih besar sama dengan 16 itu ada 4 orang, itu lelaki dan perempuan. Jadi kita hitungnya lebih besar perempuan 1,
Jadi di sini yang lebih besar daripada 16 yang lebih besar dan lebih sama dengan 16 itu ada 4. Jadi kita hitung sini. 1, 2, 3, 4. Jadi data yang sudah kita cari tadi itu benar ya teman-teman. Kemudian rumus berikutnya itu rumus sum if. Itu yang terisi range, kriteria, dan sum range. Itu gunanya untuk menghitung jumlah dengan kriteria. Di sini saya sudah menyiapkan data, di mana kita akan mencari total pendapatan laki-laki dan juga total pendapatan perempuan. Jadi pertama-tama kita akan mencari total dari pendapatan laki-laki. Di sini laki-laki itu ada 1, 2, 3. Nah, untuk mencari total pendapatan mereka kita menggunakan rumus sum if. Sum if dalam kurung. Lalu kita memblok semua ini. Ini semuanya. Kemudian kita ini untuk mencari data laki-laki ya. Lalu untuk sum range-nya kita ambil data ini. Kemudian kita tutup. Lalu enter. Oke. Jadi kita mendapatkan hasil 720.000. Lalu sekarang kita mencari total pendapatan untuk perempuan. Dengan cara yang sama, sum if. Kemudian kita memblok semua. Lalu perempuan. Kemudian range-nya, tutup kurung, enter. Oke, jadi untuk total pendapatan perempuan itu ada 700.000. Kemudian kita menjumlahkan ini dengan sum, dengan rumus sum. Kemudian nih, sum dalam kurung, enter, kita mendapatkan 1.420.000. Coba kita jumlahkan yang ini. Ini kita sama dengan sum. Jadi sama ya hasilnya teman-teman, 1.420.000. Ini sama ini sama. Rumus berikutnya yang sering digunakan adalah mengambil data dari tengah atau mid, teks karakter ke JML karakter. Nah, di sini kita akan memakai rumus mid. Mid dalam kurung. Kita mengambil kata tahun baru, tahun baru 2019. Kemudian kita akan mengambil kata tahunnya. Jadi hitung 1, 2, 7 ya. Nah, 7. Kemudian
kita akan mengambil kata baru. Jadi kita sini ada 4, kata baru ada 4. Jadi kita klik 4. Kemudian tutup kurung, enter. Oke, baru. Jadi dari kata tadi itu, kata tengahnya itu adalah baru. Kemudian rumus yang berikutnya yaitu len. Teks menghitung jumlah karakter. Jadi rumus dari len itu sendiri dengan len dalam kurung kita ambil kata belajar Excel. Ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Enter. Sorry. Ini ada kesalahan. Len. Belajar Excel. Jadi ada 12 kata.